menuju kebaya. Songket emas sulam pandan. Assalamualaikum mulanya kata. Saya sembah pembuka ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lady Jasmine Latisha. Jasmine bersekolah di SDIT Darul Mukmin Kabupaten Karimun. Hobi Jasmine membaca. Hari ini Jasmine akan membawakan cerita yang berjudul Legenda Do Arif dan Putri Gunung Ledang. Alkisah beratus tahun yang lalu, di sebuah desa yang terletak di gugusan Pulau Kundur, Kabupaten Karimun, hiduplah keluarga Do Arif. Seperti sebagian besar penduduk di desa tersebut memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Selain itu juga memiliki pekerjaan mencari sarang burung layang-layang untuk dijual ke Singapura. Pada masa itu Singapura menjadi kota primadona yang menjadi tumpuan para pedagang dari berbagai daerah. Do Arif adalah seorang lelaki parubaya yang menurut cerita memiliki kepribadian yang sangat baik, jujur, dan suka membantu sesama. Pada masa itu, masyarakat setempat sangat mempercayai tentang keberadaan makhluk halus atau orang bunyian yang lebih dikenal dengan sejenis jin. Konon katanya kerajaan negeri orang bunyian disebut juga kerajaan Gunung Embun. Mereka hidup seperti manusia biasa, memiliki keluarga, pemimpin, adat, bahkan agama. Dan yang tidak kalah penting, mereka juga saling menghargai satu sama lain. Namun kebahagiaan kerajaan Gunung Embun tidak berlangsung lama. Karena kerajaan mereka telah diserang oleh Raja Jin Kafir beserta bala tentaranya. Raja Jin Kafir ingin memusnahkan kerajaan Gunung Embun. Lalu salah satu hulu malang datang menghadap raja. Ampun tuanku, Raja Jin Kafir beserta bala tentaranya telah menghancurkan kerajaan kita. Mereka sangat kuat dan sakti. Kita tidak mampu untuk melawannya. Raja Gunung Embun mulai berpikir dan berpikir. Bagaimana caranya untuk memusnahkan Raja Jin Kafir tersebut? Raja pun memerintahkan kepada putra mahkota. Putra mahkota, menurut mimpi yang ayahanda dapat, Do Arif yang bisa mengalahkan jin kafir laknat tersebut. Pergilah engkau menjemput Do Arif sekarang juga. Baiklah ayahanda, ananda akan menjemput Do Arif sekarang juga. Dalam sekelip mata, putra mahkota hilang dari hadapan Raja Gunung Embun. Hari sudah 1/4 malam. Tibalah putra mahkota di depan rumah Do Arif. Tok tok tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Do Arif yang sedang tertidur terkejut dan terbangun, lalu membuka pintu untuk tamunya. Waalaikumsalam. Siapa terpekak-pekak manggil saya malam-malam ni? Buka pintu lah. Cekat. Hah? Putra mahkota? Apa gerangan putra mahkota datang kemari ke rumah hamba? Sila masuk tuanku. Begini Cik Do Arif. Kerajaan kami, kerajaan Gunung Embun telah diserang oleh Raja Jin Kafir. Habis semua, luluh lantah, bahkan rakyat yang tidak bersalah mati terbunuh. Kami tidak mampu untuk melawannya. Tenanglah tuanku, tenang. Hamba ikut bersedih mendengar cerita tuanku. Tapi apa yang bisa hamba lakukan? Menurut petunjuk yang ayahanda dapat, Tuan hambalah Do Arif yang bisa mengalahkan jin kafir tersebut. Dan dengan rasa hormat saya akan membawa Tuan hamba Do Arif ke kerajaan Gunung Embun. Hah? Ke kerajaan Gunung Embun? Tapi saya tak punya kemampuan apa-apa. Kesaktian aja tak punya. Apalagi nak melawan jin kafir itu. Dan kalaupun bisa, bagaimana cara naik ke kerajaan Gunung Embun? Berapa lama kita nak sampai?
Tuan hamba tak usah khawatir. Dengan kelebihan yang Allah berikan ke kami, bangsa Bunyan, saya akan bawa Tuan hamba Dok Arif ke kerajaan Gunung Embun tanpa ada seorang pun yang tahu. Hamba benar-benar tak tahu bagaimana cara nak binasakan jin kafir itu ya. Tapi tak apa. Hamba tak nak mengecewakan Raja Gunung Embun. Sebab Raja Gunung Embun pernah membantu hamba saat hamba tersesat di hutan. Berangkatlah putra mahkota dan Dok Arif. Di pertengahan jalan, belum sempat bertemu dengan raja, tiba-tiba alam berubah menjadi gelap. Angin berhembus sangat kencang. Ternyata Raja Jin Kafir telah mencium bau manusia. Ada manusia datang kemari. Siapa yang berani melawan aku? Cari naas rupanya. Melihat penampakan Raja Jin Kafir yang besar, rambut urak-urakan serta taring yang runcing-runcing, tiba-tiba terluncurlah kata-kata dari mulut Dok Arif. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Allah tolong aku. Ternyata ucapan yang telah Dok Arif ucapkan telah didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Raja Jin Kafir beserta bala tentaranya lari tunggang langgang. Ada yang terpental, ada juga yang terbakar. Mereka musnah semua. Mendengar kejadian tersebut, Raja Gunung Embun sangat senang dan sangat bahagia. Ia pun ingin memberikan hadiah kepada Dok Arif. Tetapi dengan rendah hati Dok Arif menolak menerima hadiah tersebut. Nama Dok Arif sangat terkenal di negeri Bunyan. Sehingga banyak putri-putri Bunyan yang datang untuk melamarnya. Tetapi Dok Arif selalu saja menolaknya. Yang jelas tidak membuat putri-putri tersebut tersinggung. Dari banyaknya putri, salah satunya berasal dari Gunung Ledang. Konon, selain sangat cantik, anggun, ia pun memiliki kesaktian melebihi putri-putri yang lain. Ia tidak pernah putus asa untuk membujuk Dok Arif menjadi suaminya. Tetapi Dok Arif selalu menolak lamaran putri Gunung Ledang. Lama-kelamaan luluh juga hati Dok Arif. Tetapi dengan satu syarat. Maaf Tuan Putri, hamba belum bisa menerima lamaran Tuan Putri. Terus terang anak hamba tengah mengandung cucu pertama hamba. Tunggulah hingga cucu pertama hamba lahir. Putri Gunung Ledang bersedia untuk menerima persyaratan tersebut. Setelah 9 bulan lahirlah cucu pertama Dok Arif yang diberi nama Lela Manja. Putri Gunung Ledang sangat senang dan sangat bahagia. Ia pun datang untuk menagih janjinya kepada Dok Arif. Hai Dok Arif, cucumu telah lahir. Aku datang untuk menagih janjimu. Maaf Tuan Putri, hamba belum bisa menepati janji Tuan Putri. Hamba belum bersedia untuk pindah ke negeri Bunyan. Tunggulah hingga cucu pertama hamba berumur 1 tahun. Putri Gunung Ledang senantiasa untuk menunggu cucu Dok Arif berumur 1 tahun. Setelah 1 tahun umur Lela Manja, Putri Gunung Ledang datang untuk menagih janjinya kepada Dok Arif. Hai Dok Arif, cucumu telah berumur 1 tahun. Aku datang untuk menagih janjimu kembali. Maaf Tuan Putri, hamba belum bisa menepati janji Tuan Putri. Karena anak hamba tengah mengandung cucu kedua hamba. Jika Tuan Putri ingin melamar hamba, tunggulah hingga cucu kedua hamba berumur 1 tahun. Putri Gunung Ledang pun mulai berpikir. Bagaimana caranya untuk menghentikan kelahiran anak Dok Arif? Karena Putri Gunung Ledang tahu bahwa anak Dok Arif tidak akan berhenti melahirkan jika dibiarkan saja. Putri Gunung Ledang pun berpesan kepada Dok Arif. Baiklah Dok Arif, aku akan menunggu cucu keduamu berumur 1 tahun. Tetapi jika cucu keduamu lahir, berilah nama Bujang Bungsu. Setelah 9 bulan lahirlah cucu kedua Dok Arif yang diberi nama Bujang Bungsu. Setelah 1 tahun umur Bujang Bungsu, ternyata benar teman-teman. Apa yang Putri Gunung Ledang pikirkan? Anak Dok Arif tidak pernah melahirkan lagi.
Do Arif harus bersiap-siap pindah ke negeri Bunian dan meninggalkan dunia beserta keluarganya. Pada suatu hari, Do Arif diajak oleh kedua temannya untuk mencari sarang burung layang-layang di Gunung Karimun. Sebenarnya Do Arif tahu bahwa kedua temannya tersebut kurang bisa dipercaya. Tetapi Do Arif tidak ingin menyakiti hati kedua temannya. Berangkatlah Do Arif dan kedua temannya dari Pulau Kundur menuju Pulau Karimun. Sampainya di Gunung Karimun tidak ada satupun sarang burung layang-layang. Lalu salah satu temannya yang berbadan agak gemuk pun berkata, "Hah teman-teman, di situ kata orang di mulut gua tuh banyak sekali sarang burung layang-layang. Tapi mulut gua tuh sangatlah kecil. Sementara badan kita ini besar. Do Arif, kaulah yang bisa masuk ke dalam mulut gua tuh. Sebagai balasan, kita orang akan beri engkau 2 kali lipat sarang burung layang-layang." Suai. Masuklah Do Arif ke dalam mulut gua tersebut sambil mengucapkan Bismillah. Bismillah. Ternyata benarlah teman-teman apa yang temannya katakan. Banyak sekali sarang burung layang-layang di dalam mulut gua tersebut. Do Arif pun mengambilnya satu persatu dan memasukinya ke dalam karung lalu menyerahkan kepada kedua temannya. Tiba-tiba mulut gua tersebut merapat dengan sendirinya. Teman Do Arif pun meninggalkan Do Arif begitu saja. Do Arif sangat sedih dan sangat kecewa. Nasi telah menjadi bubur, semua telah terlanjur. Do Arif pun mencari pintu keluar. Tetapi di pintu keluar tersebut terdapat ikan kerapu yang besar. Do Arif sangat ketakutan dan patah balik untuk mencari pintu yang lain. Tapi di pintu tersebut terdapat seekor ular yang besar dan siap untuk mematok Do Arif. Do Arif merasa sangat ketakutan dan berlari untuk mencari pintu yang lain. Di pertengahan jalan Do Arif dihampiri seorang kakek tua. "Hei Do Arif, jika kau tidak ingin mati di sini, mari ikuti aku." Tidak berpikir panjang lebar lagi. Mau tidak mau Do Arif harus mengikuti kakek tersebut. Dalam sekelip mata, kakek tersebut membawa Do Arif ke depan istana yang megah. Anehnya kakek tersebut hilang dari hadapan Do Arif. Dan ada yang menghampiri Do Arif. "Hai Do Arif, selamat datang di negeri Bunian." "Hah? Putri Gunung Ledang? Saya bukan di dunia lagi. Saya di negeri Bunian. Bagaimana cara Tuan Putri perlakukan saya seperti ini?" Kalau tidak seperti ini, Do Arif tidak ingin pindah ke negeri Bunian. Menikahlah Do Arif dan Putri Gunung Ledang. Mereka dikaruniai anak yang diberi nama Muhammad Syah. Konon katanya Muhammad Syah menjadi penguasa di Gunung Karimun. Nah teman-teman, pesan moral yang harus kita ambil dari cerita ini adalah sesama makhluk Tuhan harus saling tolong menolong. Dan jika ingin memulai kegiatan apapun harus diiringi dengan doa. Sungguh harum bunga seruni, harum semerbak di waktu pagi. Berpisah dulu kita di sini, di lain waktu berjumpa lagi. Salam literasi, mari membudayakan membaca, karena membaca adalah jendela dunia. Terima kasih, demikian cerita dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.